وسلم وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضر المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته والتابعين وتابع تابعين سنة ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين وقال في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن والشهادة الصوفية الناقد ثم إلى رأي سيدنا المهاجر الأرحم بن عيسى ثم إلى سيدنا قدم محمد بن علي وعلى وصنع إبراهيم ثم إلى ركب العلماء بحامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى ركب لكم شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى ركب الإرشاد بغوث الوالد بن بلاد حمد الله بن أنوار هذا البعلوي ثم إلى روح سيدنا حماد بن عبد الكريم السمان المدني وخليفة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري ثم إلى روح عبد الصمد الفرماني ثم إلى روح شيخ محمد بن رشيد أنوار بن إسماعيل ثم إلى شيخ محمد كشارني عارف ثم إلى روح محمد شرون عبد الباقر ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا أجمعين وصلى شيخنا وربنا شيخ محمد زين بن عبد القادر إلى شيخ محمد صقر إلى مسافا لسانه وأصول وفروعه أن الله تكشف بالرحمة المغفرة ويدعو علينا وعلى أولادنا وذرياتنا من بركاتهم وأن وأزلهم وأصرارهم وعلم نفاتهم وأن الله أنت رزقنا وإن توفيق والهداية على استقامة الخادمة في خير ورفق وعافية وأن الله أن تجعلنا ومن عبادك الصالحين على هذه النيات ولكل نية صالحة وعلى ما نوى سلامنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukur kita selalu menjalankan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta pertolongannya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul
dapat kembali duduk di dalam majlis ilmu, di dalam majlis salawat, di dalam majlis zikir. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di dalam majlis ilmu, majlis salawat dan majlis zikir ini, Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga segala dengan rahmat itu segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, dimurahkan rezeki yang halal, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan junjungan kita, ikutan kita, Nabi besar, Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya, baik di dunia, di alam barzah dan di akhirat, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan, membantu, memberikan anugerah kepada kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan memperbanyak bersolawat kepadanya, sehingga kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah. Karena di antara tanda-tanda cinta kepada Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan, yang mengamalkan sunnah-sunnahku, yang menjalankan sunnah-sunnahku, maka sungguhnya dia cinta kepada aku. Dan barang siapa cinta kepada aku, nescaya dia besertaku di dalam sorga. Dan yang kedua, tandanya orang yang cinta itu, kata Rasulullah, man ahabba syai'an katsura min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka itulah yang banyak disebutnya, itulah yang banyak diingatnya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka lidah kita suka menyebut Rasulullah, hati kita suka mengingat Rasulullah, bahasa kitanya selalu kegarangan lawan Nabi. Itu tandanya orang yang cinta. Jadi dua tanda orang cinta kepada Rasulullah. Pertama, selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan yang kedua, banyak berselawat, banyak mengingat Rasulullah di setiap keadaan. Serta kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya dahulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Kalau kita membicarakan tentang kelebihan, keutamaan daripada salawat kepada Rasulullah, itu sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Rasulullah, man sarrahu ayyalqallaha wa huwa anhu radin falyuksir minas salati alayya. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin, bahasa kita hendak, ingin, apa yang diinginannya, bahwa dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan bertemu kepada Allah. Kita semua akan meninggalkan alam dunia. Mau tidak mau, terpaksa atau karena, pasti kita meninggalkan dunia dan menemui akan kematian. Di sanalah kita namanya bertemu dengan Allah. Siapa yang ingin hatinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa anhu radin, dan Allah daripadanya itu ridha, gembira, senang, ridha kepada kita. Artinya kita bertemu Allah, Allah ridha. Fal yuksir minas salati alayya, kata Rasulullah, maka perbanyaklah daripada bersolawat kepadaku. Ini luar biasa amalan salawat. Salawat ini adalah
satu amalan yang pasti diterima. Kayak apakah caranya, bagaimanakah kita membacanya? Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kelebihan-kelebihannya, di antaranya adalah barang annaman shalla mi'ata marratin fi kulli yaumin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina li ukhrahu wa salasina li dunyahu. Di antara kelebihan salawat, barang siapa yang bersolawat 100 kali setiap hari, namanya 100 kali setiap hari bersolawat, nescaya Allah Subhanahu wa taala qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah menunaikan baginya 100 hajat. Hajat-hajat kita, keperluan-keperluan kita akan ditunaikan Allah Subhanahu wa taala. Sab'ina li ukhrahu, 70 hajat kita urusan akhirat. Kita selamat waktu mana tidak ada siratal mustaqim, supaya kada kepanasan, banyak hajat kita. Nah, 70 hajat kita ditunaikan Allah Subhanahu wa taala, dan 30 urusan dunia. 70 di akhirat dan 30 di dunia. Itu 100 kali. Wa minha innaha tamfil faqra, bahwasanya salawat itu akan menafikan, akan meniadakan kefakiran. Jadi orang yang banyak bersalawat maka tidak akan menemui kefakiran di dalam hidupnya. Barang kata Rasulullah, barang siapa bersolawat 500 kali sehari, maka lam yaftakir abadan, dia tidak akan menemui kefakiran selamanya, baik di dunia ataupun di akhirat, tidak akan merasakan fakir. 500 kali sehari bersolawat. Banyak kelebihan daripada salawat. Bahwasanya salawat itu adalah orang yang banyak bersalawat aulan nasi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utama manusia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati. Wa aktsarun nasi alaihi salatan aktsaruhum nuran yaumal qiyamah. Dan orang yang banyak bersalawat atasnya, itulah yang banyak mendapat nur di hari kiamat. Jadi kalau kita membicarakan tentang kelebihan salawat, ini tidak ada habis-habisnya. Banyak kelebihannya. Sampai-sampai al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bahwasanya sorga dan kenikmatannya itu adalah akan diberikan keberuntungan bagi orang yang selalu bersalawat dan memberi salam atasnya. Ini adalah sekedar mudah-mudahan memberi dorongan kita kepada kita untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menyambung tentang daripada masalah salat. Kemarin bahwasanya rukun salat itu ada 13. Yang pertama adalah niat. Yang pertama penjelasan niat. Niat itu letaknya di hati. Jadi yang namanya niat itu di hati. Apabila sembahyang fardu, wajib pada niat itu 3 macam. Jadi kalau kita sembahyang fardu, wajib meletak yang diniatkan itu 3. Bahasa Arabnya yaitu yang dinamakan dengan qasad, ta'arud, ta'yin. Yang pertama adalah sengaja mengerjakan salat. Jadi sengaja mengerjakan salat. Itu bacaannya aku mengerjakan salat atau sahjaku salat. Sahjaku salat. Atau diperpendek lagi aku salat. Itu namanya
qasad, wajib. Dan yang kedua, menentukan salat yang dikerjakan. Menentukan salat yang dikerjakan. Apa salat yang akan kita kerjakan? Apakah salat zuhur, apakah salat asar, apakah salat maghrib? Wajib ditentukan salatnya, yaitu disebut dengan ta'yin. Kemudian yang ketiga, meniatkan bahwa salat itu fardu. Salat yang akan kita kerjakan itu salat fardu, yaitu ta'arud namanya. Ya, kalau kita rangkai yang tiga macam ini adalah, kalau yang panjangnya sahjaku salat fardu zuhur, atau dipendekkan aku salat fardu zuhur. Jadi tidak bisa hanya aku salat zuhur, jadi fardunya wajib dibuat. Nah, misalnya aku salat zuhur tapi tidak ada fardunya, maka rusak nih niatnya. Ya, maka aku salat fardu zuhurnya tiga macam ini wajib. Seperti ku perbuat salat fardu zuhur. Seperti aku perbuat fardu zuhur. Itulah yang namanya niat. Jadi niat itu di dalam hati. Kapan kita meletakkan niat? Adalah ketika nanti takbiratul ihram. Adapun kita membaca menghadap kiblat, menyebut bilangan rakaat menghadap kiblat, dan adaan atau qadaan, serta menyandarkan kepada Allah, itu hukumnya sunnat. Dan biasanya aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Nah, itu sunnat. Yang wajibnya cuma 3, yaitu aku salat fardu zuhur, aku salat fardu asar. Itu yang wajib. Nah, namun itu apabila kita sembahyang sendirian. Kalau kita berjamaah, maka wajib juga meniatkan berjamaah, baik menjadi makmum ataupun menjadi imam. Atau niat berjamaah bolehnya. Aku sembahyang fardu zuhur berjamaah. Jadi apabila yang di depan berarti jadi imam, kalau di belakang jadi makmum kan. Nanti kan yang disebut menjadi imam atau menjadi makmum, tapi niat sembahyang berjamaah sudah cukup. Kalau jadi imam disebut jadi imam atau jadi makmum berarti mengikuti imam. Itu juga wajib, tapi wajibnya itu nanti bukan di dalam takbir. Seandainya di luar takbir mengikut imamnya sudah sah niatnya. Namun yang 3 macam ini wajib di dalam takbiratul ihram. Penjelasan takbiratul ihram. Nah, penjelasannya takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengata atau membaca Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Tatkala mengatanya atau membacanya, hati kita meletakkan niat. Jelasnya kita meletakkan niat di antara kita membaca hamzah Allah dan ra akbar. Itu diniatkannya. Jadi jangan sampai keluar daripada alif Allah dan ra akbar. Kalau disebutkan kalau sebelum membaca Allah berarti itu namanya imbias. Bukan niat. Jadi wajib mulai ketika lidah kita nah hati kita mengingat
aku sembahyang fardu zuhur bar. Nah, jadi jangan keluar daripada alif Allah dan Allahu Akbar. Makanya agak dipanjangi. Menurut Imam Rafi'i kemarin boleh sampai 14 harakat. Nah, 7 apa? 7 alif 14 harakat, 14 gerakan. Seandainya kita bergerak. Allahu Akbar. Boleh. Tapi kalau orang yang sudah mantap itu tidak panjang, cukup seperti guru sekumpul misalnya sembahyang Allahu Akbar gitu. Ini. Tapi ya, cepat namun sudah komplit. Nah. Jadi ketika kita membaca Allahu Akbar, ingat aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar. Setelah bar menghadap kiblat, mengikuti 4 rakaat, menghadap kiblat, mengikut imam karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala artinya aku sembahyang ini tidak ada tujuan, tidak ada dorongan kecuali karena mengerjakan perintah Allah. Lalu namanya ikhlas di dalam sembahyangnya. Kemudian syarat-syarat takbiratul ihram. Nah, kalau kita takbiratul ihram syaratnya yang pertama mendatangkan sekalian huruf takbir dan berdiri jika puasa berdiri. Jadi kita takbir itu dikerjakan ketika kita sudah berdiri dan membaca sekalian huruf takbirnya. Berapa takbiratul ihram hurufnya? Allahu Akbar. Kada banyak? 8 huruf. Alif, lam, lam, ha, alif, kaf, ba, dan ro. Allahu Akbar, jelas bacaannya. Yang kedua, lafaz takbir dapat didengar olehnya sendiri jika baik pendengaran dan tiada ada gemuruh, tidak ada suara gaduh. Wajib mendengarkan seluruh huruf daripada takbiratul ihram itu, wajib kita mendengar. Maka itu disebut dengan rukun qauli, wajib dibaca. Jadi sembahyang ini yang penting hatinya, bacaannya tidak penting, ada kawa. Kalau sembahyang itu pasti ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, ada yang wajib dibaca. Kalau wajib dibaca itu wajib kita mendengar, kita sendiri wajib mendengar. Nah, jangan ada mendengar. Nah, mendengarkan oleh dirinya. Bagi orang yang normal, ketika waktu normal, namun orangnya memang tuli, atau ada suara gaduh, sehingga tidak bisa mendengar. Padahal seandainya tidak ada suara gaduh, mendengar. Tapi karena ada suara yang mengganggu, yang gaduh, maka tidak mendengar, itu tidak apa-apa. Tapi apabila dalam keadaan normal, wajib mendengarkan dirinya sendiri akan bacaan segala huruf-huruf takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian di dalam takbiratul ihram itu juga disunnatkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan itu, jadi ketika kita takbir itu tiga-tiganya anggota kita beribadah kepada Allah. Lidah membaca, hati kita mengingat, anggota kita bergerak untuk mengangkat tangan. Jadi tiga-tiganya serentak. Jadi mulai sudah bergerak. Jangan duluan. Jangan siap duluan. Pasca sudah nih.
Allahu Akbar. Dipaskan dulu, jangan. Jadi apabila lidah kita membaca A, mulai sudah bergerak. Allahu Akbar. Barnya itu di atas. Allahu Akbar. Jadi lidah kita membaca Allahu Akbar, hati kita mengingat aku sholat fardu zuhur. Misalnya kalau zuhur, nah tangannya bar. Jadi tangannya jangan terlalu tegak, jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang, jangan. Allahu Akbar. Nah, jangan. Nah. Jangan terlalu tegak, jangan terlalu lurus. Nah, agak kolong sedikit. Kalau seandainya diukur-ukur ujung telunjuk itu di atas kuping kita dan ibu jarinya di bawah kuping. Nah. Tapi kada usah gini. Ada usah diukur-ukur, di apanya dikira seandainya. Nah. Allahu Akbar. Jadi barnya itu sudah tangan kita sudah terletak di atas Allahu Akbar. Kalau laki-laki agak jarang, nah agak direnggangkan, kalau perempuan agak dapat Allahu Akbar. Ini supaya lebih sempurna sembahyang kita. Lalu apabila sholat kita, takbir kita seperti ini, maka mudah untuk mutabaah hati kita. Ini kan sudah zahirnya sudah mutabaah sesuai dengan apa yang diucapkan, yang disabdakan Nabi, shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu Rasulullah mengajarkan cara salat kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampai kepada ulama salafus soleh, sampai kepada guru-guru kita. Nah, begitulah cara mengangkat takbir, yaitu setelah lidah kita mulai A, tangan kita mulai bergerak. Nah, setelah bar sudah sampai di atas. Allahu Akbar. Jangan tadi siap berdahulu. Nah, namanya siap, opas nih sudah. Allahu Akbar. Nah. Yang ketiga, syarat takbiratul. Jadi apabila kita tidak mendengar bacaan takbir kita, berarti tidak kurang syaratnya. Apabila kurang syaratnya, maka tidak diterima takbirnya, rusak. Jangankan urut sembahyang, kita masuk perusahaan aja kalau tidak dilengkap syarat-syaratnya, kada diterima orang. Syaratnya harus sehat, syaratnya harus ini, syaratnya harus itu. Nah, kalau lengkap syaratnya, insya Allah diterima. Nah, ini urusan ibadah seperti yang demikian. Yang ketiga, dengan lafaz Allahu Akbar, takbiratul ihram itu tidak boleh diganti-ganti. Nah, hendak diganti dengan bacaan lain, tidak boleh. Nah, jadi khusus bacaannya yaitu Allahu Akbar. Nah, isyaratnya kita mengangkat kedua tangan itu adalah pasrah, tunduk hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menyerah kepada Allah, angkat tangan. Ini kalau biasanya angkat tangan, ya berarti menyerah sudah. Nah, kita mengangkat tangan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang kita jauhi, apa yang diperintahkan kita kerjakan. Makanya di antara orang yang paling sombong itu adalah orang yang tidak mau mengerjakan sembahyang. Kalau orang masih sembahyang, berarti dia mengakui dirinya itu orang yang lemah, mengakui dirinya itu orang yang hina,
Nah, ketika dia merasa hina itulah dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sujud. Jadi kalau orang sujud sudah sembahyang, sujud masih sombong, berarti sujudnya belum benar. Sujudnya perlu dipertanyakan. Kalau betul-betul menghayati arti daripada sujud, insya Allah tidak akan sombong. Bayangkan bahwasanya anggota yang paling kita hormati, yang paling kita sayangi, kita letakkan di tempat yang paling bawah, isyaratnya sujud. Nah, ini jidat muka kita ini kalau ditunjuk orang kita marah, ditunjuk di muka marah, karena ini adalah anggota yang paling mulia, yang paling kita sayangi. Itu kita letakkan di tempat yang diinjak-injak oleh manusia, di tanah. Berarti dia rendah. Apabila dia sujudnya benar, maka insya Allah hatinya tidak akan merasa sombong. Jadi dengan lafaz Allahu Akbar. Yang keempat, mendahulukan lafaz Allah dan daripada lafaz Akbar. Bacaannya kada boleh dipaling. Kalau bang aku hendak keren supaya viral. Lalu takbir. Barullah. Akbar Allah. Ini misalnya hendak supaya viral, supaya terkenal. Ujaran guru, kalau kita hendak terkenal itu nyaman aja. Kalau kita hendak terkenal, mudah aja hendak terkenal. Kencing di masjid terkenal sudah. Wah, ini orang suka nampak berviral-viral supaya terkenal. Nah, jadi lapasnya Allahu Akbar, kata dia boleh dirobah. Misalnya didahulukan kalimah akbar daripada Allah. Dan yang kelima dengan bahasa Arab. Nah, kada boleh bahasa kita. Kalau bahasa Bugis, ke bahasa Jawa, ke bahasa apa kada boleh. Jadi Pak Marti harus bahasa Arab. Allahu Akbar. Yang keenam, hamzah Allah dan ba akbar tidak dipanjangkan. Nah, kada boleh hamzahnya dipanjangkan. Ada. Kalau kita rajin berdengar tuh ada nang dipanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar. Allah tidak boleh. Jadi hamzahnya itu wajib pendek. Al. Jangan juga Allahu Akbar. Wajib tebal. Allah. Jangan Allah. Nah, kalau Allah itu berubah maknanya. Karena itu jadi hamzah istifham, menuntut paham. Berarti artinya Allahkah yang maha besar? Kalau diartikan Allahkah yang maha besar? Allah. Nah, di dalam Al-Quran memang ada. Ada di dalam Al-Quran ayat Allah. Nah, tapi memang sesuai dengan urutan ayat-ayatnya. Kalau kalimat takbir itu wajib dengan dibaca pendek Allahu Akbar. Juga baknya tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Nah, boleh. Allahu Akbar. Dan baknya ba akbar tidak ditasdidkan, tidak boleh bersabdu. Kalau bang hendak supaya mantap, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau boleh biasa-biasa aja bacanya Allahu Akbar, nyaman juga didengar daripada Allahu Akbar.
Tidak boleh. Antara lafaz Allah dan lafaz akbar jangan ditambah waw yang mati. Nah, Allahu akbar. Itu ada waw mati. Nah, Allahu akbar. Yang kesembilan, jangan ada dhamir munfasil di antara keduanya. Allah, dhamir yang terpisah antara Allahu akbar. Allahu akbar. Yang ke-10, sebelum lafaz Allah jangan ditambah waw. Dan yang ke-11, jangan berhenti yang panjang atau pendek antara keduanya. Antara kedua kalimat Allah dan akbar. Jangan berhenti. Apalagi dimatikan. Allah akbar. Nah, itu berhenti ngarannya. Tidak boleh. Waktu takbiratul ihram. Jadi Allahu akbar. Nah, itulah. Dan yang diantaranya lagi mentakhirkan dari takbir imam kalau sembahyang berbar baru kita Allahu akbar. Jadi terdahulu daripada takbiratul ihram. Nah, aturannya yang seperti ini. Kalau kita berjamaah itu bukan hanya di dalam takbir, seluruh pekerjaan-pekerjaan imam dan makmum itu harus terakhir daripada imam. Jangan sama-sama. Misalnya ruku, jadi setelah imam ruku sampai batasan ruku baru makmum Allahu akbar. Tunggu, makanya imam itu biasanya jangan berdusta. Kenapa imamnya berdusta? Belum sampai berdiri sudah bar. Nah, aturannya bar itu sudah kalau berdiri rakaat kedua Allahu akbar sudah berdiri baru bar. Jadi makmum setelah imam bar baru si makmum mulai berdiri. Makanya disebutkan bukan sama-sama imam, tapi mengikut imam. Arti mengikut itu imamnya sudah selesai, baru dia mengikut. Seperti itulah. Tapi seandainya sama-sama, itu pun tidak membatalkan sembahyang. Nah, tidak membatalkan juga sembahyang. Namun apabila duluan daripada imam, batal sembahyangnya. Imamnya belum ruku duluan. Misalnya, atau imamnya belum sujud sudah sujud duluan. Nah, jadi itu cara-cara kita takbiratul ihram. Jadi mudahnya, simpelnya bahwasanya bacaan takbiratul ihram itu cuman 8 huruf. Yang 8 huruf ini wajib kita mendengar, diri kita wajib mendengar. Jangan sampai kita tidak mendengar bacaan-bacaan kita. Jadi mulai alif Allah sampai ra akbar. Allahu akbar. Itu sedang panjangnya. Allahu akbar. Cuman 3 aja yang kita buat di dalam barnya, yaitu aku sholat fardu zuhur, aku sholat. Jadi wajib fardunya ya. Jangan aku sholat zuhur, aku sholat asar. Nah, jadi aku sholat fardu zuhur, aku sholat fardu asar, aku sholat fardu maghrib. Nah, itu di dalam takbir. Adapun tadi 4 rakaat atau 3 rakaat mengikut menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala, walaupun sudah bar bolehnya ada bapak. Tapi namun bisa di dalam, asalkan jangan terlalu panjang, bolehnya. Namun sudah komplit Allahu akbar, tapi aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, lebih bagus. Nah, tapi seandainya tidak seperti demikian, yang wajib 3 macam ini termasuk di dalam alif Allah dan ra akbar. Terserah hanya di manakah. Yang penting tidak keluar daripada alif Allah ra akbar. Memang ada yang
berikhtiat setelah A di hati, A juga di apa? A di mulut, A juga di hati. Tapi yang agak longgar sedikit, walaupun asalkan masuk di dalam Allahu Akbar sudah sah nih niatnya. Yang 3 macam tadi, aku salat fardu asar atau zuhur atau lain sebagainya. Kemudian nanti penjelasan masalah Fatihah. Nah, itu penjelasan daripada rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ali Nabi suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina anna wa la tadhhab barakati 'ulama anna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. كن ربا يا كريم. سبحان